Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik, alhamdulillah. Kalau dalam keadaan sehat, semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat tentunya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Apalagi mengingat bahwa adik-adik ini adalah kelas 12 yang tentunya tidak lama lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah, sehingga perlu adik-adik menjaga kesehatan agar bisa hadir terus setiap hari di sekolah. Ya baik, untuk lebih berkahnya tentunya pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa bersama untuk kita pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak terlebih dahulu akan bertanya, menanyakan kehadiran adik-adik. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada? Al-Fayr sakit. Oh, Al-Fayr sakit. Sama Umur Zakira ya? Masih di rumah sakit. Iya, kita doakan supaya teman-teman kita semoga cepat sembuh ya, sehingga bisa bergabung kembali dengan kita di sekolah. Apakah adik-adik masih ingat materi kita sebelumnya? Masih? Ya, coba mungkin yang di belakang dulu, kelompok yang di belakang. Topik Pembelaan sel. apa? Pembelaan sel. Ya, yang kelas suaranya. Pembelaan sel. Ya, materi tentang pembelahan sel. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu sebenarnya pembelahan sel? Apa yang mengalami pembelahan? Ya, sel. Nah, sel itu mengalami pembelahan. Pertanyaan selanjutnya, bagian sel yang mana yang mengalami pembelahan? Inti sel. Nah, di dalam inti sel itu ada apa? Apa? Iya, kromosom. Jangan malu, jangan ragu-ragu, sampaikan. Ya, ada di dalam inti sel itu ada kromosom. Di dalam kromosom itu termuat apa? Materi genetik, gen. Ada di dalam kromosom itu ada gen. Nah, itu yang kemudian di dalam proses pembelahan sel mengalami pembelahan dalam tubuh makhluk hidup. Nah, mitosis terjadi pada sel. Mitosis sel tubuh. Meiosis terjadi pada sel kelamin. Ya, itu jangan dilupa ya adik-adik semua. Lebih memahami sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, perhatikan gambar di layar berikut ini. Ya. Bisa lihat? Ada yang kenal itu? Ada. Siapa? Asifa dan Sila. Kenapa mereka sempat viral di media sosial? Karena warna kulitnya berbeda. Padahal mereka saudara kandung. Kenapa bisa seperti ini? Karena faktor keturunan atau genetik. Nah, yang satu putih cantik, yang satu hitam manis. Ya,
bukan jelek, tapi dia manis. Nah, padahal mereka ini adalah saudara kandung. Nah, kenapa bisa berbeda seperti ini? Karena faktor genetik. Nah, ini faktor keturunan. Nah, itu tadi. Jadi materi yang kemarin jangan dilupa karena berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Ini materi kita yang akan kita bahas insyaallah pada pagi hari ini tentang pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Ya. Saya tekankan di sini insyaallah pertemuan pertama ini tentang persilangan monohibrid. Apa yang harus kita capai? Nah, yang pertama pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru harapkan bahwa adik-adik mampu menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat secara benar. Jadi ada beberapa istilah yang akan kita selalu temukan pada pokok bahasan ini. Saya minta adik-adik nanti mampu menjelaskan secara benar. Yang kedua, menjelaskan bunyi hukum Mendel. Yang ketiga, menganalisis dan menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari insyaallah dan menjadi harapan Bapak pada pagi hari ini. Setelah adik-adik mengikuti pembelajaran ini, adik-adik mampu menguasai materi tentang pewarisan sifat ini. Bisa? Bisa. Ya, baik, terima kasih. Pagi hari ini kita akan membahas materi ya tentang pewarisan sifat. Ya. Nih. Ini orang tua, bapaknya, ibunya, lihat anaknya. Beda? Ya. Ini gambar apa? Kucing. Gambar? Kucing. Ada apa dengan kucing? Ini induknya, jantan dan betina. Lihat anak-anaknya? Beda? Ya. Nah, ini bapaknya, ibunya, anaknya juga beda. Ini semua karena faktor keturunan atau faktor genetik. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana proses pewarisan sifat itu terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, di dalam keluarga kita. Dan ini tidak terjadi hanya pada manusia saja, melainkan pada hewan dan juga pada tumbuhan. Coba bisa lihat bunga, berbagai macam warna bunga. Itu karena faktor genetik. Oke. Sekarang perhatikan, sebelum kita melakukan uji coba tentang persilangan monohibrid ini, jadi tujuan dari praktikum ini kita akan membuktikan apakah benar yang dikatakan oleh Mendel ya tentang hukum Mendel 1 yang Bapak sudah sampaikan pada pertemuan kemarin. Ya, hari ini kita akan simulasi membuktikan apakah benar-benar yang disampaikan Mendel itu sesuai dengan apa yang terjadi dalam lingkungan kita. Nah, sebelumnya adik-adik saya persilakan untuk membentuk kelompok yang sudah kita sepakati kemarin. Jadi bukan kelompok ini lagi, tapi kita sudah bentuk kelompok yang baru supaya tidak selamanya dengan teman yang sama. Supaya bisa ya belajar dengan teman yang lain. Saya persilakan, saya kasih waktu 1 menit. Sudah? Sudah semua dalam kelompoknya? Bapak akan membagikan LKS atau lembar kerja yang adik-adik tentunya harus kerjakan. Nanti petunjuk pelaksanaannya nanti Bapak akan tayangkan dalam video. Jadi saya minta nanti adik-adik untuk mengamati video secara benar. Di dalam LK ini juga, LKPD ini Bapak juga sudah tulis ya, apa yang adik-adik harus kerjakan.
serius mengerjakan supaya benar-benar materi yang kita pelajari pada hari ini betul-betul adik-adik pahami, ya. Apalagi ini tentang pewarisan sifat, tentunya sangat bermanfaat untuk kita pelajari. Ya, karena pentingnya pewarisan sifat, bisa kita mengetahui sifat-sifat dari keturunan itu seperti apa. Tentunya tidak hanya terjadi pada keluarga orang lain, tapi bisa saja terjadi pada keluarga kita. Ya, silakan dibuka dulu KPD-nya, dipelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Bapak akan menayangkan video berikut ini dan minta adik-adik untuk mengawasi video ini. Tujuan dari praktikum ini adalah melakukan simulasi persilangan monohibrid. Selanjutnya kita akan membahas langkah kerja dari praktikum ini. Langkah kerja yang pertama adalah tiap siswa yang berpasangan masing-masing memegang satu koin 500. Satu orang memegang koin untuk mewakili sperma dan satu orang yang lainnya memegang koin untuk mewakili ovum. Kemudian ditentukan untuk sisi angka pada uang itu adalah gen A besar dan gen A kecil adalah gambar burung Garuda. Selanjutnya kita bicarakan cara kerja yang kedua. Cara kerja yang kedua adalah secara bersamaan putarkan koin atau lemparkan koin tersebut dan biarkan sampai berhenti. Cara kerja yang ketiga, lihatlah gambar mana yang tampak, sisi angka atau burung Garuda. Sudah bawa koin semua kelompok? Sudah. Ada yang tidak bawa? Ada? Bawa semua? Baik. Jadi sebelum adik-adik melakukan simulasi ini, kita tetapkan dulu. Karena koin itu kan ada dua sisi. Ya, salah satu sisinya ditentukan mana yang simbolnya M besar, dan satu M kecil. Nah, jadi satu koin itu sebagai ovum, satu koin sebagai sel sperma. Seperti itu. Jadi sisinya keduanya itu dikasih tanda dulu sebagai kesepakatan. M besar, dan M kecil. Jadi ada Bapak sudah siapkan kertas stiker ini, tinggal Anda tulis M besar sebelah, M kecil sebelah, kemudian ditempel ke sisi koin ini. Ya, ini jelas ini. Ya, supaya lebih bagus, nanti koinnya dikocok pakai gelas ini saja supaya tidak terlalu dikocok. Apa yang muncul dari uang koin itu yang dicatat di dalam tabel. Sebanyak pengulangannya sebanyak 50 kali. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Disilakan. Dan sekarang. Ya, sambil adik-adik mengerjakan, ya Bapak juga akan menilai adik-adik dari saya harap adik-adik benar-benar serius mengerjakan tugas ini. Apakah benar perbandingan yang adik-adik dapatkan dari simulasi ini sesuai dengan dokumenter, yakni perbandingan 1:2 banding 1. Ya, ini tuh. Ya, ini tuh berapa bulan? Ya. Kalau sudah ini, jumlahnya berapa? Lanjutkan kerjakan. Kita akan buktikan apakah memang perbandingan itu sesuai dengan teori hukum energi.
dari hasil ini tabel berapa? Ini 16, 24, 10. Kira-kira ini perbandingannya sesuai tidak? 1 banding 2 banding 1. Nah ini kan mendekati kan? Nah ini ini kan 20 berapa? 32. Nah ini 10, berarti 24. Ini hampir mendekati perbandingan 1 banding 2 banding 1. Karena ini dia totalnya 24. Nah, jadi sesuai. Jadi ini sesuai dengan perbandingan. Ini ditulis genotipnya berapa, fenotipnya berapa. Kita masih ingat kan genotip? Genotip ini kan simbol yang ini. Yang besar berapa, yang besar yang kecil berapa, yang kecil berapa. Nah ini seperti yang sudah diajarkan kemarin. Nah, sedangkan fenotipnya itu yang tampak merah berapa, putih berapa. Ya, kalau sudah kita akan presentasikan di depan. Jadi masing-masing kelompok silakan menunjuk satu anggota ya untuk mempresentasikan hasil simulasinya di depan. Apakah hasilnya itu sesuai dengan teori hukum Mendel bahwa pada persilangan monohibrid itu perbandingannya antara fenotip dan genotip, perbandingan fenotipnya adalah 3:1, sedangkan perbandingan genotip 1:2:1. Ya, silakan kelompok 4. Silakan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah perbandingan genotip dan fenotip hasil simulasi kami? Yaitu dari hasil simulasi terdapat perbandingan 1:2:1 dengan genotip M desa 16. Keempat, jelaskan bunyi dari hukum Mendel 1. Menjelaskan bahwa pasangan akan berpisah pada saat pembentukan gamet akan bertemu secara acak pada saat pembuahan. Menjelaskan bahwa pasangan alel akan berpisah pada saat pembentukan gamet akan bertemu secara acak pada saat pembuahan. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, perbandingannya tadi genotip berapa? Fenotipnya berapa? 36 banding 10. Jadi yang kita sesuaikan dengan hukum Mendel, teori bahwa perbandingan 3:1 itu hampir sesuai dengan hukum Mendel. Oke, sudah ada pertanyaan? Ya, kita berikan aplaus kalau begitu untuk kelompok 4. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita. Yang pertama, apa itu hukum Mendel 1, seterusnya. Silakan. Ada yang berani? Ayo. Apa yang ditemukan dari proses pembelajaran kita hari ini? Silakan sambil dibacakannya kita. Kenapa malu-malu? Saya ulangi, apa bunyi hukum Mendel 1? Akan berpisah secara bebas. Hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi. Oke. Menurut teori hukum Mendel bahwa persilangan monohibrid itu akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip berapa? 1:1. Fenotip 3:1. Genotipnya 1:2:1. Oke, ingat ya. Jadi itu teori hukum Mendel yang sudah kita praktikkan pada hari ini. Ini kita turunkan M besar, M kecil. Ini F1-nya M besar, M kecil. Jadi 100% itu pada keturunan pertamanya itu adalah bunga berwarna merah. Dari simulasi inilah yang adik-adik telah simulasikan, dibuktikan bahwa pada keturunan pertama ini jika disilangkan dengan sesamanya, jadi yang ini F1 itu disilangkan dengan sesamanya,
M besar, N kecil disilangkan dengan M besar, N kecil. Gametnya ada apa? N juga. Nah, betul tidak? Nah, seperti itulah teori yang dikemukakan Mendel. Dan sampai saat ini teori itu masih kita gunakan. Nah, ini khusus pada persilangan monohibrid, satu sifat beda. Ini sifat ini hanya satu, yaitu warna. Ya, satu sifat beda yang dimaksud itu adalah warna. Nah, dari satu sifat beda warna itu akan menghasilkan berbagai macam warna. Contohnya ada merah, ada yang putih. Nah, seperti itu. Jadi ini tolong diperhatikan kembali, dipelajari baik-baik. Dari hasil simulasi itu adik-adik sudah bisa simpulkan sendiri bahwa ternyata hukum Mendel itu untuk hukum Mendel 1 seperti itu. Persilangan akan menghasilkan perbandingan secara genotip 1:2:1 dan secara fenotip akan menghasilkan perbandingan 3:1. Ada yang mau ditanyakan? Nah. Bisa. Ya. Jadi sekali lagi diperhatikan baik-baik ini. Jangan dilupa cara-cara persilangan ini. Nah, ini sudah Bapak ajarkan. Hari ini kita buktikan dengan cara simulasi uang koin. Kenapa dia diulangi sebanyak 50 kali? Kenapa? Agar didapatkan 1:2:1. Apa itu 1:2:1? Hah? Perbandingan apa? Genotip dan genotip. Ya, kita ulangi itu sebagai bentuk peluang. Ya, peluang bahwa akan terjadi individu. Kan dari teorinya akan berpisah secara bebas. Ya, berpisah secara bebas akan berpasangan gen-gen tadi itu menghasilkan individu yang baru. Sehingga dia diulangi sebanyak 50 kali. Bahwa diharapkan dengan 50 kali tadi itu kita ulangi itu akan menghasilkan variasi fenotip dan genotip. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas. Ini setiap kelompok akan berlomba mengerjakan tugas. Jadi Bapak ini sudah sediakan soal. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Masing-masing perwakilan kelompok nanti maju mengerjakan 1 soal. Setelah dikerjakan 1 kembali duduk, maju lagi kelompok anggota berikutnya mengerjakan soal yang kedua sampai yang terakhir. Sudah siap? Siap? Nah, ini masih saya putar dengan apa yang adik-adik kerjakan. LK yang tadi. Saya akan hitung 1, 2, 3. Silakan. Ayo. 1, 2. Layak? Kenapa layak? Silakan dikerjakan sesuai yang kami ingat. Nah, sekarang kita akan membuktikan kelompok yang mana yang lebih umur dari ke-6 kelompok ini. Kita akan jawab sama-sama. Siap? Yang pertama, hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum Segregasi. Hukum segregasi atau hukum Pemisahan.
segregasi atau hukum pemisahan gen-gen yang berada. Baik, tulisnya 5. Benar. Untuk nomor 5 kelompok 1 dan kelompok 1, 2 dan kelompok 4 yang nilai sempurna. Oke, berikan aplaus yang meriah. Jalan. Nilai setiap kelompok 10, 20, 4, 40. 10, 20, 4, sama ya. 10, 20, 30, 20. Halo? 10, 20, 30. 35. Oke. 10, 20. 30. 35. 35. Oke. 10, 20, 24. 40. Yang nilai 40 ada berapa kelompok? 3. Yang 35 ada? 3. Luar biasa. Terima kasih. Saya minta dipelajari kembali, dipahami materinya. Yang belum sempurna jawabannya disempurnakan lagi. Banyak belajar itu yang paling utama. Ya, banyak belajar, banyak membaca. Ya, buku itu adalah guru yang tidak bernyawa. Hah? Guru, saya ulangi, buku adalah guru yang tidak bernyawa. Jadi semakin kita sering membaca buku tanpa melalui guru, pengetahuan bisa kita temukan langsung lewat buku. Seperti itu. Jadi saya harapkan adik-adik untuk terus belajar aktif. Namanya sekali lagi saya ulangi karena adik-adik ini adalah kelas ujian yang tidak lama lagi akan mengikuti ujian akhir. Jadi saya minta untuk belajar lebih giat lagi supaya dapat nilai yang bagus. Baik adik-adik semua, terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terus belajar dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya dengan teori hukum Mendel yang kedua atau biasa disebut dengan hibrid. Dua sifat beda. Nah, nanti kita akan simulasi lagi, kita akan buktikan. Seperti itu ya, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan kembali dengan pembahasan persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Nah, ini juga ada teori tentang dihibrid hukum Mendel. Seperti itu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Mari saya mengajak kita semua untuk menutup pembelajaran kita ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.